Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cika Cita. Dan kali ini ada video vlogku ketika aku ke Kota Mendoan untuk menonton film ke bioskop dan juga nonton Karnaval Kirab Pusaka tahun 2024. Jadi awalnya itu aku mau nonton film agak lain untuk kedua kalinya setelah mendengar podcast mereka yang mengatakan kalau mereka punya nazar ketika film mereka tembus 7 juta penonton, mereka itu mau jadi manusia silver. Tapi 2 hari sebelum aku ke Purwokerto, aku cek IG-nya film agak lain itu sudah tembus 6 juta penonton. Dan daripada aku nuruti egoku untuk menonton 2 kali, dan kayaknya film ini juga akan tembus target 7 juta penonton, jadi aku memutuskan untuk nonton film Sinden Gaib. Sebenarnya aku itu agak bimbang sih mau nonton film Sinden Gaib atau mau nonton film Pemandi Jenazah, karena dua-duanya itu sama-sama film horor dan belum banyak reviewnya karena aku masih nonton di awal-awal. Terus karena aku sudah pernah nonton trailernya Sinden Gaib, jadi aku itu memutuskan untuk nonton film Sinden Gaib karena menurutku dari trailer yang aku tonton itu filmnya bakalan bagus banget. Apalagi yang main itu Sarah Fajira ya. Dan aku berangkat dari rumah itu sekitar jam 8, walaupun sebenarnya itu aku sudah bangun dari jam 5:15, tapi karena aku harus ke pasar dulu, beres-beres rumah dan lain-lain, jadi aku akhirnya berangkat dari rumah itu sekitar jam setengah 8. Dari rencana awal itu berangkat jam setengah 7 pagi. Oke, jadi sekarang aku udah di jalan. Ini langsung mau ke, kayaknya aku nggak ngerti mau ke Sipanji, Balai Sipanji Purwokerto atau ke alun-alun Purwokerto. Dan ini sudah setengah 9, kurang 5 menit. Berarti acaranya udah mulai. Walaupun biasanya acaranya kayak gitu ya, ada mundur-mundurnya gitulah ya. Tapi kayaknya mundurnya nggak banyak, paling 10-5 menit. Dan semoga masih sempat. Tapi kalau mau dapat videonya yang lengkap kayaknya lebih baik di Balai Sipanji sih. Dan beginilah suasana hari Minggu sepi. Aku nggak ngerti ya kenapa kalau hari Minggu itu nggak terlalu ramai jalan, kayak nggak kayak zaman dulu yang apa namanya, hari Minggu tuh banyak yang pergi gitu. Walaupun jujur aku kalau Minggu juga jarang pergi kalau nggak ada acara tertentu kayak misalkan nonton. Bahkan kalaupun nonton biasanya aku itu cari jam-jam yang sore gitu, nggak pagi kayak gini nih, karena ada acara kirab, jadinya aku ya berangkat pagi. Biasanya aku juga Minggu jarang pergi karena pertama kerja. Kalaupun nggak kerja dan nggak ada acara, biasanya aku lebih senang di rumah sih, nonton atau main game. Aku bukan orang sing seneng jalan-jalan yang kayak gimana gitu, kecuali memang ada temanku yang ngajak mau ke tempat ini, mau ke tempat mana gitu, baru biasanya aku ya udah ayo gitu. Di jalan itu aku khawatir karena aku sampai di Purwokerto itu sekitar jam 9, sedangkan aku ngelihat acaranya itu di IG-nya Banyumas 24 jam dan Humas Pemkab Banyumas. Acara itu akan dimulai jam 8 atau jam sekitar setengah 9. Jadi sekarang aku udah di Purbalingga, tepatnya di perempatan Padamara. Kayaknya aku mau ngambil ke arah kanan, jalur alternatif yang langsung menuju ke Purwokerto daripada muter lewat Banyumas. Itu jauh lebih lama, ngejar waktu. Dan ya semoga masih dapat, kalau enggak ya wis nonton aja lah, nonton film aja maksudnya. BTW sorry nih aku nggak ngambil banyak video di jalan ya, karena jujur banget aku lemas. Ajangi setengah 5 esok langsung nyambut gawe, mari pasar dan lain-lain, dan aku nggak sempat sarapan, langsung apa sih mbak langsung berangkat. Dan tak kira aku lewat jalur alternatif itu biar cepet ya, ternyata bodoh ae rame, nek gak mlaku yo bodoh baik, kagak cepet-cepet juga, wis dalane sempit rame. Sempurna nek aku ngelanggar marka, ya Allah, aku sedang dikejar waktu. Jujur ya, sebenarnya itu aku adalah
orang yang jarang sekali ke Purwokerto, apalagi masuk dari arah timur atau arah Purbalingga, walaupun aku sendiri adalah orang asli dari Kabupaten Banyumas. Tapi karena emang aku jarang banget ke Purwokerto, jadinya nggak tahu jalan sama sekali di Purwokerto. Ya tahu tapi sedikit-sedikit lah. Dan aku itu cuma mengandalkan pelang yang ada di pinggir jalan karena aku nggak punya kuota untuk ngebuka Google Map. Walaupun aku wong Banyumas, tapi aku jujur jarang banget ke Purwokerto. Kalaupun ke Purwokerto, ya itu cuma ke Raja Wali. Dan itu dari arah selatan, dari arah utara aku nggak ngerti jalannya jujur. Makanya ndak lihat papan pelang di pinggir jalan buat kemana gitu loh. Karena aku emang sejarang itu ke Purwokerto kota. Dan aku nggak tahu masih berapa lama untuk sampai di alun-alun. Setelah sampai di Purwokerto, aku langsung cari tempat parkir dan kebetulan aku dapat di belakang sebuah gedung atau juga toko perbelanjaan. Jadi aku udah sampai, terus aku nggak ngerti ki parkirnya neng ndi ki. Aku makur melu-melu ae. Parkirnya di mana yo? Oh, disuruh parkirnya di sana. Oke. Setelah dapat tempat parkir, aku itu langsung jalan ke jalan raya atau rute yang akan dilewati oleh para peserta Kirab Pusaka Kabupaten Banyumas tahun 2024. Di sini tuh aku sebenarnya cukup bingung karena penonton itu sudah cukup banyak di sisi kanan dan kiri jalan. Jadi aku itu memutuskan jalan terus dan mungkin sekitar 500 meter dari pendopo Kabupaten Banyumas itu akhirnya aku dapat tempat di situ yang kebetulan penontonnya itu belum terlalu banyak. Beruntungnya acara arak-arakannya atau pawainya itu sedikit mundur, jadi aku itu masih bisa ngelihat dari awal, bahkan dari padwal ketika mulai jalan. Sekedar informasi, kirab ini itu bertujuan untuk memperlihatkan beberapa benda pusaka yang dimiliki oleh Kabupaten Banyumas, mulai dari keris dan juga beberapa foto-foto para bupati dari masa ke masa. Selain diikuti oleh Mas PJ Kabupaten Banyumas, acara ini juga diikuti oleh stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Banyumas. Dan ini adalah pertama kalinya aku bisa melihat secara langsung Mas PJ Kabupaten Banyumas dari jarak dekat setelah sebelumnya hanya ngelihat dari sosial media. Acara itu mulai dari setengah 10, diawali dengan patwal, kemudian diikuti oleh iring-iringan pembawa benda pusaka dan juga beberapa orang cosplayer atau orang yang berdandan mirip seperti Bawor, salah satu ikon di Kabupaten Banyumas. Kemudian diikuti oleh rombongan-rombongan yang membawa foto bupati dari masa ke masa dan juga beberapa stakeholder yang ada di pemerintahan Kabupaten Banyumas. Ini pertama ya, baru mulai.
bupati terakhir, Insinyur Ahmad Hussein. Beliau kalau nggak salah sekarang itu jadi anggota legislatif DPRD provinsi kalau kepilih ya. Soalnya aku belum ngecek lagi di KPU. Ibu-ibu pejabat, mantap. Ubati kepanasan. Ubati kepanasan. Jujurnya penonton itu cukup antusias, terbukti dengan banyaknya penonton yang berada di sisi kanan kiri jalan yang dilalui oleh para peserta kirab pusaka tahun 2024. Sayangnya acara tersebut menurutku cukup membosankan setelah melihat beberapa peserta, tepatnya setelah rombongan dari pembawa benda pusaka dan juga foto para bupati dari masa ke masa. Selain karena jaraknya cukup jauh dan monoton juga, terus suhunya juga sudah mulai panas dan tidak ada yang menarik lagi, jadi sedikit banyak yang mulai membubarkan diri, kecuali ada salah satu peserta dari RSUD Banyumas yang menurutku kostumnya adalah salah satu kostum terbaik di peserta yang ikut pawai dalam kirab pusaka Banyumas Kabupaten tahun 2024. Karena kostumnya itu mirip seperti bidadari atau mungkin apalah yang ada sayap-sayapnya gitu, dan menurutku itu bagus banget. Ini dari RSUD Banyumas. Karena waktuku terbatas dan hari semakin siang, aku itu memutuskan untuk ke bioskop nonton film Sinden Gaib yang diperankan oleh Sarah Fajira. Jujur awalnya itu aku cukup antusias untuk menonton film ini karena dari trailernya yang aku lihat itu menurutku film ini akan menarik dan juga bagus. Tapi sayangnya di pertengahan film itu sedikit membosankan dan juga beberapa scene itu sedikit membingungkan, terutama untuk aku ya. Aku nggak tahu buat orang yang menonton selain aku gitu. Dan BTW aku itu ngambil jam tayang paling pagi karena aku harus balik lagi ke tempat kerjaku untuk lanjut kerja gitu. Jadi aku itu cuma ngambil waktu sebentar buat ke sana. Jadi sebenarnya itu pesertanya masih banyak, tapi karena udah siang dan panas banget aku nggak kuat. Jadi mendingan aku lagi peserta-peserta nih. Halah. Ayolah. Tapi karena udah siang dan aku mau nonton juga, mumpung lagi di Purwokerto, jadi ini aku memutuskan untuk balik sekarang masih jam 11, tapi aku nggak tahu ya jadwal filmnya jam berapa. Semoga masih dapat lah kalau ada yang setengah 12. Dan ini bioskopnya aku ngambil, semoga sih masih dapat jam yang paling pagi ya, soalnya aku nggak ngerti jadwalnya, belum lihat jadwal di IG. Semoga masih dapat yang paling pagi lah. Bukan haknya. Bukan. Oh, berarti beli tekan utuh ya? Iya, utuh. Punyanya temanku dibuka nggak apa-apa. Nah, giliran punya Ayu dibuka dan keluar api sama asap. Api sama asap.
Oke, sekarang jam 1 pas ya. Dan aku mau langsung pulang. Ini baru selesai nonton film Jakarta Alam Gaib dan filmnya ya oke sih, tapi sedikit membosankan karena ada 6 scare. Dan ini aku langsung mau balik ke Pemalang. Takutnya kesorean dan takutnya keburu hujan. Jadi tadi itu aku sampai sini sekitar jam piro ya, jam 11-an lebih 8 menit lah. Dan masih tiketnya ternyata pas aku tanya ternyata masih bisa beli. Jadi ya sudah. Ini aku langsung mau balik ke Pemalang. Dan di perjalanan pulang itu aku lewat Gua Lawa yang ada di, kalau nggak salah tempatnya itu di Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Dan itu salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dan aku itu sempat kepikiran untuk bikin video tempat-tempat wisata yang ada di daerah-daerah untuk sebagai informasi yang ingin datang ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah. Sekarang sudah sampai di jalan yang menuju Golawa, Karangreja. Kalau mau ke Golawa ambilnya ke kiri. Buat yang mau ke Golawa, aku udah lama nggak ke Golawa. Mungkin next time kalau ada kesempatan, kalau ada rezeki, kayaknya aku mau ke sana, pengen lihat Golawa sekarang itu seperti apa. Karena kayaknya aku belum pernah ke Golawa deh. Bahkan ke Wabung terakhir kali sudah berapa puluh tahun yang lalu. Mungkin nanti kita review-review apa ya, memberikan informasi ke tempat-tempat wisata saat ini ya, upgrade atau malah jadi gimana gitu. Nanti tak bikin konten kayaknya asik juga di, tapi khusus di channelku sebelah ya, khusus informasi pariwisata. Mantap. Dan suasananya mendung, hari Minggu, mantap sekali. Sekarang hampir jam 2. Lanjutlah. Dan ya sekian videonya daily vlog kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, matur nuwun.